Hari ini saya ditanya, apakah pastor membawa PowerPoint? Saya bilang hari ini spesial. Jadi saya tidak membawa PowerPoint. Saya hanya mau menyampaikan 1-2 hal berkait dengan apa yang Tuhan taruh secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan dan tentu bagi kita sekalian. Karena itu firman Tuhan ada tertera, mari kita membaca di atas dengan tema yang sudah saya sampaikan bahwa melayani karena kasih karunia. 1 Timotius 1 ayat 12 kita baca bersama-sama, nanti ada ayat-ayat yang lain. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Sekali lagi, ayat ini tentu menjadi ayat hafalan, tapi biarkan ini menjadi hidup dalam kehidupan kita. Aku bersyukur kepada Dia. Siapa Dia? Yang menguatkan aku itu adalah Kristus Yesus Tuhan. Dengarkan. Bersyukur kepada Tuhan yang menguatkan kita. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Kita sudah nyanyikan bukan? Kita harus menyerukan namanya dari atas bukit, menyerukan namanya di jalan-jalan, dan kita tahu bahwa Tuhan akan melepaskan kita. Karena itu hari ini saya ingin sampaikan 3 hal yang ada di ayat ini. Yang pertama, Bapak Ibu, berkaitan dengan bersyukur. Sebelum kita masuk kepada bagian firman Tuhan ini, kita mengerti siapa sebenarnya Rasul Paulus. Kita kenal Rasul Paulus, siapa sesungguhnya Rasul Paulus. Alkitab mencatat bahwa Rasul Paulus salah seorang penghujat. Bahkan orang berkata pada zaman ini Rasul Paulus itu teroris. Karena dia membunuh banyak sekali anak-anak Tuhan. Sehingga dalam zamannya dia terkenal sebagai orang yang ganas. Dia penjahat, penghujat, dia penganiaya, dia ganas. Dia setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Sesuai dengan firman Tuhan Kisah Rasul 8 ayat 1. Saulus sangat benci orang-orang Kristen dalam Kisah Rasul 8 ayat yang ketiga. Jadi Paulus benar-benar membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai ayat 2, dia katakan di sana bahwa Paulus itu menjelaskan dia membunuh orang-orang percaya. Saudara, itulah Paulus. Berdosa enggak kira-kira Paulus? Paulus orang berdosa enggak? Kalau dipandang sangat berdosa bukan? Paulus mengerikan, membunuh orang. Mohon maaf, di sini ada yang pernah membunuh kan? Ya. Mungkin ada, tapi diam-diam pakai santet kan? Bisa terjadi itu. Tapi Alkitab memberi penjelasan sangat jelas. Kalau kita membenci saudara kita, apa artinya? Kita adalah pembunuh. Jadi coba lihat muka-muka pembunuh. Itu bukan beta yang bilang toh. Itu Alkitab yang tulisnya demikian. Dan tidak perlu diterjemahkan lagi. Kalau engkau membenci saudaramu, engkau adalah seorang pembunuh. Siapa yang saya pernah benci? Adakah yang saya pernah benci saudaranya? Boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Artinya buat orang semua pernah melakukan kesalahan itu. Pernah melakukan hal yang jahat itu. Tapi luar biasa Paulus menjelaskan dirinya bahwa dia seorang pembunuh. Aku dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini dalam 1 Timotius ini dikatakan di sana bahwa Paulus berkata demikian. Aku yang paling berdosa, najis,
tidak berdaya. Saya ingin membawa kita untuk mengerti sekali lagi bahwa Tuhan tidak selalu memandang latar belakang kita. Tapi ketika Tuhan menetapkan janjinya dan memilih seseorang, artinya Tuhan pasti akan bertanggung jawab untuk memulihkan dia sampai semua janji Tuhan tergenapi. Proses itu tidak hanya sehari, bukan? Proses itu seumur hidup. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh tinggal di dalam kelemahan. Kita harus tinggal di dalam kebenaran firman Allah. Maaf, saya baru kembali dari Kalimantan Timur, dari pedalaman dan dari Manado. Jadi mungkin fisiknya sedikit terganggu, jadi agak flu. Ya, Tuhan menolong semuanya. Memang dari hari Senin tanggal 11 sampai tanggal 19 dalam perjalanan yang panjang, jauh dalam pelayanan, dan Tuhan pun memberkati seluruh pelayanan kita. Dan terima kasih untuk doa Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mau berkata bahwa kelemahan tidak boleh menghalangi kita untuk tidak melayani. Ya. Mereka semua katakan, Bapak berhenti dulu, jangan pergi. Saya bilang ini waktunya Tuhan dan saya mesti pergi. Karena ada waktunya pasti bisa istirahat. Karena itu Tuhan masih kasih kesempatan. Nah, kembali ke kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan tentang siapa dirinya dan benar dia adalah orang yang sangat kejam. Rasul Paulus punya kebencian yang dalam karena ada agama baru yang tumbuh, yang dirasakan berbeda dengan apa yang dia pahami. Sehingga dia berencana untuk menghentikan semua gerak, membunuh dengan cara yang sangat kejam. Dengarkan Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah berhenti dan membenci Rasul Paulus, tapi Tuhan punya cara yang luar biasa untuk melepaskan, membebaskan, dan membawa Rasul Paulus mengerti bahwa ini sesungguhnya kebenaran yang harus diberitakan. Bukankah di dalam kehidupan kita pun mengalami hal-hal yang sulit yang kita sendiri hadapi dalam kehidupan. Mungkin saudara dan saya dicap sebagai orang-orang yang tidak berkenan. Juga tidak harus Anda sakit hati. Mungkin Anda dicap sebagai orang-orang yang bisa saudara katakan. Tapi hati kita tidak boleh benci. Karena mengerti sekali bahwa kekristenan ini sebuah proses untuk memahami kebenaran itu sangat dalam. Dan ketika Tuhan bukakan sesuatu, Tuhan bukakan untuk kehidupan kita. Salah satu contoh, katakanlah tentang bahasa roh. Banyak orang tidak mengerti ini. Banyak orang berpikir ya sudahlah, kan itu karunia, nanti saja. Kalau Tuhan kasih ya kasih, kalau Tuhan tidak kasih ya saya nggak apa-apa lagi. Yang penting beta percaya Tuhan Yesus. Benar. Tapi kalau buat orang membaca ayat secara spesifik, ketika kita bicara dengan bahasa roh, Alkitab berkata apa? Buat orang bicara dengan siapa? Dengan Tuhan. Itu Alkitab memberi penjelasan luar biasa. Kalau buat orang bicara dengan bahasa roh, buat orang sedang bicara dengan Tuhan. Tentang apa? Hal-hal yang rahasia. Tidak perlu diterjemahkan. Hal-hal yang rahasia. Mungkin yang berdoa sendiri dia tidak pahami. Tetapi Tuhan sedang melakukan hal-hal yang dasar. Karena itu ketika belum sampai ke tahap itu untuk memahami, lebih baik kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita pengertian. Dan kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita tidak menghakimi orang lain. Saudara-saudara yang juga punya Tuhan berikan karunia itu pun tidak boleh menghakimi rekan-rekan kita yang tidak. Juga tidak begitu. Tuhan tidak mau begitu. Tuhan mau kita menghargai, kita berdoa, dan satu hari kelak Tuhan bukakan hal-hal yang besar. Tolong dengar, GKRI tidak menyelamatkan. Saudara percaya ini? Pastor Leni GKRI tidak menyelamatkan, bukan?
Yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus di dalam GKRI. Jadi kalau orang katakan hanya di GKRI saja kita diselamatkan, juga tidak alkitabiah dong. Karena keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita dalam Tuhan Yesus, maka seluruh karya Bapa itu penuh melimpah. Nah, hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat kebenaran. Kalau kita lihat kondisi hari ini di tengah-tengah bangsa kita, perdebatan teologis yang tidak kunjung selesai. Satu menghina yang lain dalam pemahamannya. Seharusnya itu ada di bangku-bangku teologi untuk tidak menghina satu dengan yang lain. Orang tidak harus melakukan itu secara menciderai. Orang boleh saja punya perbedaan berpikir, tapi tidak boleh saling mencederai. Karena itu keyakinan. Sehingga keyakinan yang berdasarkan firman. Sehingga itu harus. Dan lihat, maka gereja sampai lupa tugas pokok gereja. Karena hanya berdebat terus di mimbar. Tidak lagi pikirkan yang luar biasa. Masih ingat tugas gereja, teman-teman sekalian? Ada apa? Koinonia, ada marturia, dan ada diakonia. Kita mesti terus melakukan itu sebagai orang kudus yang tidak menarik diri di dalam satu kelompok kecil, tapi harus keluar untuk menjadi berkat. Itulah gereja. Gereja hari ini, dunia hari ini membutuhkan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan untuk terus mendeklarasikan siapa Tuhan yang melepaskan, membebaskan, menghidupkan dan memberikan kepastian. Dia namanya Yesus yang kita deklarasikan setiap hari, dan itu Tuhan mau kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga menurut saya, kalau hari ini kita melihat semua kondisi berkaitan dengan teologi, berkaitan dengan persoalan dunia, peperangan, terorisme, ketidakberdayaan yang terus melanda gereja, termasuk serangan-serangan teologis kepada gereja, berkaitan dengan, kita tahu istilah ini kan, LGBT. Kita tahu itu kan? Saudara-saudara, gereja juga tidak kebal dari kondisi ini. Karena itu, kita butuh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh karunia Tuhan. Supaya kita bisa berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan secara pure. Banyak hamba Tuhan kompromi dengan kondisi yang ada. Saudara, LGBT merambat dengan begitu luar biasa. Memaksa para hamba Tuhan untuk menyetujui hak asasi mereka, sekalipun harus melanggar firman Allah. Tapi hari ini saya mau berkata, GKRI tidak boleh kompromi. Ketika salah, Anda harus katakan itu salah, itu dosa. Tapi Anda tidak harus membuang mereka, harus merangkul, merawat, mendidik, mengajar. Itulah gereja hari ini. Orang tidak boleh kompromi, tetapi orang harus berdiri untuk membawa mereka di jalan kebenaran. Ketika penyembahan tadi, saya merasakan Tuhan luar biasa. Tuhan hadir di gereja ini. Saya deklarasi, Tuhan ada di sini. Dan Tuhan akan bekerja lebih luar biasa lagi. Kalau semua pimpinan, pengurus, semua jemaat bersatu untuk berkata, kami mau Tuhan. Supaya kami lihat kota Ambon yang tercinta ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, orang Ambon sangat terkenal dengan pujian yang luar biasa. Biar api Injil terus menyala. Ya, harus begitu. Kalau api Injil terus menyala dari Ambon, betul orang semua harus sudah terbakar tuh.
Harus dalam kebenaran, luar biasa. Karena dari Ambon kebenaran itu terus dialirkan, disampaikan, dibawa. Kemana saja sungai itu mengalir, di sana ada kehidupan. Jadi jangan dengar kata orang. Dengar apa yang dideklarasikan Tuhan. Bahwa dari Ambon Injil akan terus berjaya. GKARI adalah satu bagian kecil dari jutaan atau ribuan, ratusan ribu orang Kristen yang ada di Maluku. Kita berbangga karena ada bersama-sama membangun negeri ini dengan talenta kita masing-masing. Karena itu mari kita bersuka cita. LGBT merasuk, tapi jangan takut. Bilang kanan kiri jangan takut. Ya. Karena Tuhan Yesus sayang orang semua. Dan Tuhan sanggup mengampuni, melepaskan, membebaskan. Ya. Kalau Tuhan ampuni, orang mesti hidup dalam kebenaran. Ya. Harus konsisten di dalam kebenaran. Nah, karena itu saya percaya bahwa dengan penambahan hamba Tuhan di jajaran GKARI, Tuhan sedang bekerja luar biasa untuk menyelamatkan banyak sekali anak-anak Tuhan untuk kerajaan. Sebagai seorang anak Tuhan, tidak boleh terdegradasi oleh kondisi yang kita alami hari ini. Imannya harus tetap kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dia harus tetap tinggal dalam kebenaran. Dan itu akan membawa perubahan. Kalau kita ada di dalam iman, kita ada dalam kebenaran, kebenaran memerdekakan kita. Dan iman itu membawa kita untuk melihat janji Tuhan digenapi. Karena itu yang pertama Bapak Ibu, khususnya saudara-saudara yang ditabiskan hari ini, ingatlah bahwa Tuhan yang menguatkan Anda. Boleh gue yang dulu sebentar. Tuhan terima kasih karena Tuhan yang kuatkan beta. Ya, buat orang semua tuh. Kalau saya ada di sini hari ini. Tapi karena Tuhan yang kuatkan, maka buat orang ada di sini. Ya. Percaya kasih. Harus begitu. Jadi yang pertama yang ada di hati anak-anak Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan, mesti percaya bahwa Tuhan yang menguatkan kita. Kuasa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Membawa kita untuk mengalami hal-hal supranatural. Sadar bahwa keberadaan Kristus dalam kehidupan kita merupakan kunci kemenangan untuk kita bisa mengalami terobosan demi terobosan. Karena Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah terlelap, Allah yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Dia Allah yang berkuasa itu sendiri. Karena itu pada hari ini saya percaya bahwa menyadari tentang Allah menguatkan kehidupan kita, mendatangkan sukacita untuk kita berdiri tegap untuk melihat Tuhan yang hidup itu. Tuhan menguatkan aku sama dengan aku tahu persis bahwa aku harus menaruh kepercayaanku kepada Dia yang memiliki kehidupanku. Tidak pernah akan ada terobosan tanpa mempercayai Tuhan dan kebenaran. Karena Alkitab memberikan penjelasan bagi kita bahwa ketika mendeklarasikan firman yang hidup, masih ingat bukan? Ibrani pasal 4 ayat 12. Bapak Ibu masih ingat ayat itu? Mari kita baca bersama-sama 3-4. Sebab firman Allah
Saudara-saudara, Alkitab memberi penjelasan. Firman Allah kita hidup, artinya tidak statis, bukan? Dia kuat, artinya tidak terkalahkan. Dan firman itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga firman itu yang menguatkan kita untuk melihat rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa. Saya selalu praktiskan firman. Kalau firman Allah itu hidup, maka artinya kehidupan rohani saya mesti juga bertumbuh sesuai dengan firman. Kalau firman Allah itu hidup, artinya semua yang mati bisa dideklarasikan menjadi hidup. Sudah percaya ini enggak? Dan Alkitab berkata dia tidak terkalahkan. Mau kuasa apa saja tidak bisa. Karena dia kuat, dia kokoh, dia hebat. Saudara punya pengalaman tentu dalam pelayanan, bukan? Saya pun memiliki ribuan pengalaman. Ketika berhadapan dengan orang-orang kuat. Berhadapan dengan orang-orang yang punya ilmu. Berhadapan dengan orang-orang yang punya santet. Berhadapan dengan banyak hal. Tapi tahu persis bahwa firman Tuhan itu hidup. Maka orang Kristen, hamba Tuhan, harus mendeklarasikan firman. Firman Tuhan tidak boleh hanya dihafal. Firman Tuhan harus dideklarasikan. Ketika Anda tahu itu firman, Anda harus katakan firman. Supaya apa? Supaya iblis lari terbirit-birit. Karena ketika kita deklarasikan firman, dia katakan firman itu, ingat sekali lagi, seperti pedang atau lebih tajam dari pedang yang bermata dua, manapun. Jadi ketika kita katakan firman, sebenarnya firman ini bekerja, bukan? Ketika kita katakan dalam nama Yesus engkau sembuh, maka yang bekerja itu bukan suara kita, tapi yang bekerja itu adalah firman yang secara silent bekerja, lalu menghancurkan semua kekuatan jahat, memotong semua yang jahat, memotong semua mantra-mantra, menghentikan semua, dan Tuhan pulihkan untuk mengalami kemenangan. Jadi mengerti bahwa Tuhan memberi kekuatan, artinya Tuhan memberi kuasa. Tuhan yang memberi kuasa dalam kehidupan kita. Maka GKRI punya warisan rohani bahwa kita harus melayani dalam kuasa yang besar. Kisah Rasul pasal 4 ayat 33 itu. Kita tahu itu bagian firman Tuhan. Dengan kuasa yang besar para rasul itu melayani. Mereka lakukan mujizat demi mujizat. Dan mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nama gereja kita diambil dari ayat ini. Bahwa dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang siapa? Kebangkitan Kristus Yesus Tuhan. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ketika menyaksikan tentang kebangkitan, itu menyaksikan tentang mujizat. Mujizat yang terbesar untuk membawa manusia diselamatkan. Nah karena itu hari ini boleh berkata sekali lagi. Yang pertama harus orang renungkan adalah Tuhan yang menguatkan aku. Tuhan yang memberikan aku kuasa. Tuhan yang memberi aku kepercayaan, wibawa. Tuhan yang memberikan kuasa itu sendiri. Saudara-saudara, kalau kita membaca perjanjian lama, itu kita memahami beberapa hal yang khusus bahwa para pemimpin, para hamba Tuhan, mereka harus hidup di dalam kebenaran, kekudusan di hadapan Allah untuk membela umatnya. Kalau kita membaca di dalam Imamat pasal yang ke-9 ayat 22 sampai 24. Di sana menjelaskan tentang kebenaran. Harun dan Musa mesti berdiri di hadapan Tuhan. Kedua hamba Tuhan yang hari ini kita bisa dengarkan. Tugas Anda berdua harus berdiri di hadapan Tuhan.
dalam kekudusan, dalam kebenaran, mendengarkan tentang Tuhan, dan menyampaikan apa yang Tuhan mau bagi gerejanya. Saya selalu berkata, mimbar ini tidak boleh dipakai untuk mencederai hati manusia. Tapi mimbar harus dipakai untuk menyampaikan kebenaran. Ketika kebenaran disampaikan ada orang yang tersinggung, artinya Roh Kudus sedang bekerja untuk dia mengalami pemulihan. Hamba Tuhan harus berdiri di hadapan umat Tuhan dengan tidak ragu. Karena sebuah kepercayaan penuh yang Tuhan percayakan, Tuhan memberikan kuasa yang besar untuk berdiri atas kebenaran. Buat orang semua sama kan? Darahnya ketika disayat pasti keluar. Dan semua manusia akan mati. Tapi ketika Tuhan percayakan sesuatu, kepercayaan ini harus dijaga, dipelihara, jangan dinista, jangan dibuang, jangan dicederai. Karena Tuhan mau kepercayaan itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada banyak orang dimenangkan bagi kerajaan Bapa. Sehingga ketika Musa dan Harun harus berhadapan dengan para umat Tuhan, bangsa itu, mereka selalu harus berhadapan dengan Tuhan, di hadapan Tuhan untuk menyampaikan semuanya. Mari kita belajar tentang hal-hal yang luar biasa. Sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh tetap hidup dalam pelanggaran dan dosa kita. Siapa orang berdosa di tempat ini? Boleh angkat tangan kan? Puji Tuhan. Siapa orang kudus di tempat ini? Boleh angkat tangan yang kudus. Bapak Ibu dengar, kita ini orang kudus. Karena Tuhan telah menebus kita dengan darahnya. Jadi jangan mau bilang terus beta orang berdosa lah Bapak suseng lah. Ya. Karena Tuhan sudah tebus. Ya. Tuhan sudah beri kita sebagai anak-anak yang kudus. Sekalipun kadang-kadang masih buat kesalahan. Tapi status sebut orang semua adalah orang-orang kudus dalam gereja Tuhan di zaman ini. Karena Yesus telah melakukan itu sekali untuk selama-lamanya. Sudah percaya di firman atau bukan? Karena terus merasa orang berdosa, jadi datang sama Tuhan takut sekali. Tuhan beta takut lebih beta berdosa sekali Tuhan. Aduh kasihan beta Tuhan. Dengar, benar kita pernah menjadi orang berdosa. Tapi hari ini kita semua sudah dikuduskan dengan darahnya itu. Jangan terus diintimidasi oleh roh jahat. Kamu orang berdosa, kamu orang berdosa, kamu orang berdosa. Tidak berarti kita sepakati dengan pelanggar, tidak. Tapi tahu bahwa status Anda adalah orang kudus. Karena memang kita orang kudus. Ini firman menjelaskan demikian. Hanya kadang-kadang kita malu, kita takut mendeklarasikan. Dengarkan, kita orang kudus. Semua kita orang kudus. Tuhan menguduskan kita. Kalau Anda gagal besok Tuhan juga kuduskan Anda. Karena Alkitab berkata dia mati sekali untuk seluruh pelanggaran dan dosa kita. Dosa hari ini, dosa besok, dosa akan datang. Artinya Tuhan menguduskan kita untuk menerima kemuliaannya yang kekal. Iblis itu penipu. Sehingga dia buat kita terus tinggal dalam ketidakberdayaan untuk mengalami hal-hal yang dasar. Hamba Tuhan, jangan terus merasa diri Anda orang yang tidak berarti. Tadi lihat latar belakang. Benar, kita pernah melakukan kesalahan. Tapi ketika kita dipilih, Tuhan kuduskan kita. Tuhan tetapkan kita. Tuhan buat hal yang besar. Orang boleh berkata tentang kesalahan kita kemarin. Tapi orang tidak boleh berkata tentang kesalahan kita hari ini.
Karena hari ini kita tidak buat dosa. Kita hidup dalam kebenaran. Kemarin tidak bisa kita ubah. Tapi hari ini bisa di dalam Tuhan. Jadi dengarkan. Kalau ada orang yang terus mengingat dosamu masa lalu. Katakan, iyo, itu dulu. Tapi sekarang saya yang lain. Beta sekarang anak Tuhan. Ale saya lihat beta kan? Ya. Beta sudah berubah. Tuhan yang berkuasa itu ada. Ya. Tapi juga rekan-rekan hamba Tuhan, kita ini tidak kebal. Karena itu harus menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi warisan rohani kita adalah melayani dalam kuasa dan tinggal di hadirat Tuhan. Hanya ketika Anda tinggal di hadirat Tuhan, Anda mengalami hal-hal yang luar biasa. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bahwa kita mengerti sekali kekudusan itu harus tetap mengalir dari kehidupan kita. Kita tidak menjadi orang kudus lalu memisahkan diri dari dunia. Orang kudus itu mesti hadir. Orang kudus itu mesti hadir di tengah-tengah persekutuan untuk menghamiri orang-orang yang berdosa. Sehingga tidak mungkin kita menjadi orang kudus untuk diri kita sendiri. Dan dengar, kekudusan itu bukan usaha kita. Kekudusan itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita berdoa, berpuasa, kalau kita menyembah Tuhan, bukan supaya kita tambah kudus. Tuhan sudah kuduskan kita. Tapi kita mengambil kekuatan Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berdiri, kita tahu persis bahwa Tuhan sedang bekerja. Bisa dibuat ini. Bukan buat orang berpuasa supaya tambah kudus. Atau berdoa supaya tambah kudus. Tuhan sudah selesaikan itu semuanya bagi kita. Tapi ketika kita berdoa, menyembah, berpuasa kepada Tuhan, seluruh kekuatan itu Tuhan limpahkan kepada kita supaya kita laksanakan, kita pakai. Ada banyak orang tidak bisa lakukan itu karena dia takut, karena dia tidak ada relasi yang baik, hubungan yang baik, sehingga dia tidak bisa deklarasikan. Ada malaikat Tuhan di sini, ada kemenangan di sini, ada kelepasan di sini. Karena orang tidak berani. Dan itu cara kerja setan. Untuk membuat bahasa kita teratur secara luar biasa. Tapi setan tenang-tenang aja di sana. Kalau kita tidak berani mendeklarasikan firman Tuhan. Karena itu kita mesti lakukan firman. Sekali lagi. Kita semua orang kudus. Oma-oma, opa-opa, orang-orang muda, anak-anak semuanya. Kita semua orang kudus. Goyang badan dulu sedikit. Ya. Puji Tuhan, terima kasih. Beta orang kudus. Ya. Saya boleh diintimidasi lagi sama roh jahat. Ya. Ini bukan ajaran baru. Ini Alkitab ngajarnya begini. Cuma kita takut untuk mendeklarasikan. Yang kedua, kita lihat firman Tuhan sebagai orang yang dipilih. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Dia menganggap aku setia. Katakan setia. Bapak Ibu dengar, tidak pernah ada promosi tanpa kesetiaan. Di semua lini, dalam panggilan Tuhan pun demikian. Bukan karena kita smart, bukan karena kita pintar. Itu bagian dari kelengkapan yang Tuhan beri. Tapi hal yang pasti seorang hamba Tuhan harus setia. Ketika engkau dipilih, ditetapkan, seorang orang percaya harus setia. Ketika engkau mengikut Tuhan, engkau harus ikut Tuhan sampai selesai. Ketika engkau dipanggil melayani Tuhan, engkau harus melayani sampai selesai. Sehingga bagi saya, surga bersuka cita ketika melihat anak-anak Tuhan setia. Tuhan mau supaya kita setia. Setia berkaitan dengan integritas.
Setia berkaitan dengan dapat dipercaya. Setia berkaitan dengan kejujuran. Jadi ketika Anda setia, Anda akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Kehidupan dan pelayanan kita akan menjadi dipercaya apabila perkataan kita sejalan dengan perbuatan kita. Buat orang bisa rasa, ini kawan ini ngomongnya benar, atau orang Ambon bilang laipose. Ya. Benar, roh kita bisa. Ini kawan bicara benar atau seng. Kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan dalam kesetiaan, dari face Anda juga terlihat. Saya selalu berkata, kalau mau melihat suaminya baik, lihatnya ke siapa? Ke wajah istrinya. Benar. Kalau istrinya bermuram durja dari pagi sampai malam, artinya suaminya baik tetapi tidak banyak, sedikit. Ya. Bapak Ais sudah bilang sayang ke ibu belum? Tadi pagi sudah bilang kah? Mami betul sayang mami kan? Ya. Jadi benar hidup ini begitu. Salah satu bentuk kesetiaan kita adalah mengungkapkan janji kita, kasih kita, hormat kita kepada orang yang Tuhan percayakan bagi kita. Dalam pelayanan demikian. Teman, Anda tidak pernah akan dipromosi ketika Anda tidak menghargai siapa menjadi pemimpin Anda. Sekali lagi, kita tidak pernah akan dipromosi tanpa kesetiaan. Tapi kesetiaan itu pun harus ditandai dengan menghargai pemimpin kita. Kita bangun gereja untuk apa sih? Kan untuk menjangkau banyak jiwa kan? Supaya Tuhan dimuliakan kan? Tapi kalau kita sebagai persekutuan tidak hidup dalam komunitas yang baik, dalam persekutuan yang baik, sebenarnya kita merusak bukan membangun. Kita merusak bukan membangun. Apalagi kalau sudah ada kelompok-kelompok sendiri-sendiri. Itu merusak bukan membangun. Di GKRI kita punya garis yang sangat jelas. Saya minta teman-teman hamba-hamba Tuhan, kalian berdua secara khusus, tolong baca tata dasar tata rumah tangga kita. Sehingga ngerti apa posisi saya, apa tanggung jawab saya, apa tugas saya. Kesetiaan itu harus disampaikan, dinyatakan dalam rasa hormat kepada Tuhan. Dan dalam kepemimpinan kita, dalam pemimpin kita. Luar biasa Tuhan menganggap kita setia kan. Yang pertama tadi, Tuhan yang menguatkan kita. Yang kedua, Tuhan yang menganggap aku setia. Ya orang mau bilang apa saja, Tuhan bilang aku setia. Maka aku dipilih. Anda juga dipilih dalam porsi yang Anda punya. Tapi saya dipilih dalam porsi yang Tuhan beri. Karena itu saya mau buktikan bahwa saya setia. Saya mau buktikan bahwa saya tahu Tuhan panggil saya. Saya mau setia dan setia sampai mati. Banyak orang ketika mengalami tekanan, lari dan tinggalkan pelayanan. Saya harap tidak pernah akan ada lagi di GKRI. Karena kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara tahu tentang kaul kekal, teman-teman kita dari gereja Katolik, kaul kekal itu artinya menikah dengan Tuhan. Memberi cincin pernikahan dengan Tuhan. Janji kekal yang tidak boleh diganggu oleh apapun selain kematian. Sebagai hamba Tuhan di GKRI, saya ini keliling Indonesia. Saya tahu ada banyak pergumulan. Tapi saya berdoa Anda tidak boleh keluar
dari panggilan yang Tuhan sendiri berikan bagi Anda. Dengan rasa hormat kepada Tuhan. Sehingga mari setia lihat yang besar Tuhan sedang lakukan. Tuhan mau Gekari semakin diberkati Tuhan. Tapi Tuhan mau orang-orang yang setia yang melaksanakan. Benar, ada orang punya talenta 5 toh? Ada 2, ada 1. Yang 5 ditambah 5 menjadi berapa? Menjadi 11. Karena 5 tambah 5 lalu yang 1 diambil, ini dikasih tambah. Karena Anda setia. Yang 1 hilang kan? Itu matematikanya Tuhan Yesus. 5 tambah 5 11 ya. Karena ada 1 diambil dan diberi. Jadi dengarkan, tidak pernah ada tambahan kepercayaan, talenta tanpa Anda setia. Tidak pernah Tuhan tambahkan lebih besar kalau Anda terus berontak. Tidak pernah ada hal yang baik yang keluar dari hidup Anda kalau Anda tidak taat kepada Tuhan. Dan itu Tuhan. Nah, kesetiaan saya menulis di sini demikian bahwa setia berkaitan dengan konsistensi. Tetap pada pendirian, melakukan apa yang benar dan tidak goyah. Ya. Tetap pada pendirian, melakukan apa yang benar dan tidak goyah. Konsisten pada kebenaran firman Tuhan. Konsisten dalam mengasihi dan loyal kepada pemimpin saudara. Karena Alkitab mencatat dalam Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Jangan kamu sesat, karena Allah adalah Allah yang setia dan luar biasa. Apa yang Anda tabur pasti Anda tuai. Jadi mari percayalah bahwa Tuhan menolong Anda. Setia adalah buah roh, bukan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Jadi kalau kita setia, kita sedang ekspresikan apa karakter Tuhan dalam kehidupan kita dan menjadi berkat. Bilang kanan kiri, setia. Kalau Anda orang Gekari, setia di Gekari. Ya, Tuhan memberkati Anda. Benar. Percaya bahwa Tuhan mau buat orang semua setia. Benar Bapak Ibu. Kelihatan kecil. Tapi ketika Anda rasakan, Tuhan buat hal-hal yang dasar. Rasa penghargaan, hormat kita dalam kesetiaan kita mendatangkan hal-hal yang besar. Alkitab memberikan penjelasan. Kualitas hidup dan pelayanan kita ditentukan oleh seberapa jauh hubungan kita dengan Tuhan Yesus dalam kesetiaan. Baca, doa, penyembahan, baca firman menolong kita untuk mengerti. Dalam 1 Korintus 1 ayat 9 dia katakan bahwa Allah yang memanggil kita dalam persetujuan dengan anaknya adalah Allah yang setia. Karena Allah kita setia, mari kita setia. Demikian firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Tuhan mempercayakan. Jadi yang pertama tadi, Tuhan yang memberi kuasa, menguatkan. Yang kedua, Tuhan yang menganggap kita setia. Lalu yang ketiga, Tuhan mempercayakan pelayanan ini. Tolong dengar baik-baik. Pekerjaan ini bukan milik kita. Pekerjaan ini miliknya Tuhan. Tuhan percayakan bagi kita untuk kelola. Karena itu ketika Anda kelola, harus kelola sungguh-sungguh. Karena ini kepercayaan Tuhan. Kalau Anda tidak kelola dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan ambil dan memberikan kepada orang lain. Karena itu pertahankan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Yang Tuhan percayakan, mari bersukacita. Mari percaya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau mempercayakan pelayanan ini. Dan tugas saya adalah memelihara, mengembangkan, menjadikan besar, banyak orang dimenangkan, diselamatkan bagi kerajaan Allah. Itu tugas kita. Tugas hamba Tuhan sekali lagi. Saya boleh maki-maki dari mimbar ini. Setuju? Itu nanti di luar, di rapat-rapat, buat orang bisa saling berargumentasi. Tapi dari mimbar ini, harus menyampaikan nama Yesus.
Karena Alkitab berkata, dari mimbar ini harus mengalir aliran air kehidupan. Supaya kemana saja air itu mengalir, di sana ada kehidupan. Kemana saja air itu mengalir, di sana ada kesembuhan. Kemana saja air itu mengalir, di sana ada kelepasan, ada kebebasan. Di mana saja air itu mengalir, ada sukacita. Tapi kalau hamba Tuhan marah-marah dari mimbar, kira-kira bagaimana? Dia datang sekali, minggu depan sen datang lagi. Beta termau pergi di gereja itu lagi. Hanya lihat orang tua marah-marah beta pulang. Kadang-kadang dia merasa dimarah karena sampaikan firman Allah. Tapi sebenarnya karena ngomong firman secara keras, secara benar, orang pikir dimarah. Maksud beta bahwa tidak boleh ada hati yang memeraih jemaat dari atas mimbar ini. Menegur boleh. Tidak boleh denda mencederai hati mereka. Menegur karena firman itu adalah supranatural. Sehingga semuanya diberkati. Senyum dulu sebelum kita selesai. Ya, dengar. Tuhan yang mempercayakan. Kalau Tuhan mempercayakan kita firman Tuhan, maka hamba Tuhan ingat bahwa tugas kita adalah mengerjakan hal-hal yang mulia. Firman-Nya kita ngerti, 2 Korintus 4 ayat yang pertama itu, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jemaat dengar, hamba Tuhan bisa tawar hati ke saya? Bisa kan? Musa yang bisa masuk di tanah perjanjian. Karena siapa? Karena bangsa kan? Bangsa Israel kan? Dorang bilang apa sama Musa? Kenapa kau bawa kami ke sini? Di Mesir banyak sekali makan enak. Kau bawa kami ke sini. Sudah dikasih air masih ngomel-ngomel lagi kan? Jadi Musa seng tahan lagi, dia pukul itu batu, keluar air. Kan mengerikan sekali. Jangan hamba Tuhan dicelakakan karena omongan kita. Boleh pegang mulut masing-masing. Tuhan Yesus tolong beta. Supaya beta saya bikin celaka beta pemimpin, punya pastor, punya gembala. Kalau ini mulut dipakai untuk ngomel terus menerus, pastor lain bisa salah dari mimbar. Tapi kalau ada mulut yang dipakai berdoa terus, wow, mujizat demi mujizat terjadi. Lebih luar biasa. Jadi hari ini mungkin saudara mengharapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi itu hanya terjadi ketika Anda mengerti sekali lagi bahwa kuasa itu Tuhan beri bagi semua kita. Tuhan mau kita menjadi orang yang setia. Lalu Tuhan mau kita setia mengelola apa yang Tuhan percayakan. Semboleh ada yang keluar dari GKR itu, dari air hidup itu, kecuali Tuhan kasih visi for Ale. Lalu Ale bilang sama pastor Tuhan kasih visi ini, beta ingin saya buka satu jemaat di Makassar. Beta ngomong sekali lagi di Makassar. Boleh diutus dan menjadi besar. Karena itu GKR. Atau ada di mau ke atau kemana kan boleh toh. Di Tenggara masih juga jauh kan. Ya di Leti ya. Benar, kita utus untuk ada di Leti, di Nila, di Seruang. Kan masih banyak tempat yang perlu kita jangkau. Mau 10 orang, mau 20 orang, tapi ada di sana untuk berdoa, untuk negeri ini, untuk orang. Tuhan selamatkan, Tuhan bebaskan. Buat orang yang perlu pakai bahasa teologi yang paling tinggi, itu nanti buat orang di
kuliah. Tapi di jemaat bahasa sederhana. Yang jemaat ngerti firman. Dia kuat, dia mengerti firman. Supaya diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya menyampaikan tentang kebenaran ini dengan percaya bahwa Tuhan sudah melakukan yang besar. Bukan belum, sudah. Dan sedang. Dan akan terus. Tapi tergantung saudara. Bukan tergantung siapa hambanya. Tergantung kita. Respon kita tentang firman. Memahami firman. Hidup dalam kebenaran. Akan menjadikan kita orang seperti apa adalah keputusan kita. Iblis terus dengan segala cara untuk menyerang kita. Tapi kalau kita mengerti bahwa kita diberikan kuasa. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan yang setia menganggap kita setia. Artinya Tuhan pasti terus pelihara kita. Dan Tuhan mempercayakan lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Bangun GKRI, jangan hancurkan. Doa saya, khususnya kalian berdua. Melakukan bagian tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan lihat, mimpilah untuk hal-hal yang besar yang Tuhan pasti lakukan. Lebih dahsyat lagi. Anda boleh lebih besar dari gembala senior Anda. Itu bukan dosa. Tapi tetap harus submit. Sehingga Anda mengalami damai sejahtera. Karena garis itu sangat jelas. Tuhan beri melalui GKRI. Sehingga Tuhan memberkati kita. Hari ini saya akhiri perenungan singkat dengan berkata demikian. Keberhasilan di dalam pelayanan hanya mungkin terjadi ketika kita mengerti tentang siapa Tuhan yang kita layani. Maka Rasul Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku menyembah. Aku tahu kepada siapa memuliakan. 2 Timotius pasal 1. Saudara-saudara, kalau Anda kenal siapa Tuhan Anda tidak akan kecewa. Karena Alkitab menulis bagi kita dalam 2 Korintus pasal 1. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dengarkan sekali lagi, ini penting. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Tuhan janjikan apa untuk gereja? Tuhan janjikan apa untuk kita? Kalau Tuhan janjikan aku datang supaya Anda diberkati, kira-kira Tuhan genapin enggak? Tuhan genapi. Karena Tuhan katakan aku datang supaya kamu hidup. Dan kamu hidup dalam kelimpahan. Itu janji Tuhan. Itu bukan kata orang. Maka kalau Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Saya baca supaya saudara yakin sekali lagi. Ya, bagian firman Tuhan ini ya. Bahwa Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Ya. Mari kita baca bersama. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara, di dalam Kristus semua janji Allah. Tuhan janjikan kesembuhan bukan? Tuhan janjikan kemenangan bukan? Tuhan janjikan kehidupan bukan? Tuhan janjikan kelepasan bukan? Tuhan janjikan berkat bukan? Tuhan janjikan teman hidup bukan? Tuhan janjikan apa lagi? Anda menjadi kepala bukan? Tuhan janjikan bahwa Anda orang yang diberkati bukan? Tuhan janjikan semua janji Tuhan. Yang paling luar biasa. Bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Itu pasti ya dan amin. Tapi saya ingin sampaikan begini. Kalau kita percaya dalam Kristus semua janji Allah digenapi. Maka ketika Anda sakit Anda harus berkata di dalam Yesus aku sembuh. Kalau Anda kekurangan Anda harus berkata, dalam Yesus aku diberkati. Kalau Anda mengalami kepedihan, engkau berkata, dalam Yesus aku dihiburkan.
Itu janji Tuhan. Hamba Tuhan dengarkan. Tidak ada jaminan di luar Tuhan. Hanya di dalam Tuhan ada jaminan. Dengarkan, hanya dalam Tuhan ada kepastian. Dengarkan, hanya dalam Tuhan ada kehidupan. Karena itu berdiri. Kedua hamba Tuhan dengarkan, berdiri dalam kebenaran. Jangan mundur, maju untuk kerajaan Bapa. Karena Dia Allah memilih Anda. Bersukacita karena Dia memilih Anda. Dia tidak menolak Anda. Dia tidak melihat latar belakang Anda. Dia tahu Anda orang yang dipilihnya. Berdiri, jangan takut. Setan sudah dikalahkan. Ketika kita melakukan ini, kita tahu Tuhan luar biasa. Mari kita katakan, Tuhan yang menguatkan aku. Tuhan menganggap aku setia. Dan Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bagi semua, bukan saja buat mereka berdua. Tuhan yang menguatkan kita semua. Sehingga kita bisa saling mengasihi. Dengarkan, Tuhan yang mengampuni kita. Tuhan menganggap kita setia, maka Tuhan berkati. Ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. Ketika Anda lari, Dia kejar Anda. Dia tidak diam, karena Dia tidak rela Anda mati dalam kebinasaan. Dia baik yang luar biasa. Dan Dia mau Anda mengalami semua yang baik di bumi. Bapa kami yang di sorga. Kita ingat ayat itu bukan? Tuhan mau sorga itu ada di sini. Datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan sorga ada di keluarga kita, di rumah tangga kita, di pelayanan kita. Kita tidak tunggu nanti tapi sekarang. Maka kita mengerti iman itu menarik, sorga ada di sini. Kita berkata sorga itu ada di sini. Maka di sini ada mujizat, di sini ada kemenangan, ada kelepasan. Orang lain tidak ngerti. Hanya Anda yang tahu firman dan mengerti bahwa di sini ada mujizat, ada kelepasan, ada kemenangan, ada sukacita. Karena Tuhan ada di sini. Sorga ditarik ke sini dan Dia ada di sini. Dan kalau sorga ada di sini, siapa yang bisa menahan Anda? Tidak bisa. Saya percaya iblis juga takut ada di sini. Iya, iblis takut ada di sini. Yang buat dosa juga takut kan? Tapi mesti datang di sini supaya Anda dilepaskan. Karena di sini ada kelepasan. Karena Tuhan hadir di sini. Mari bersukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Dia ada di sini. Dari tadi hati saya beria-ria. Saya tahu Tuhan sedang menjamah Anda. Mari kita berdiri di hadirat Tuhan. Kita boleh ulang sekali lagi 3 poin ini. Poin yang pertama, katakan Tuhan yang menganggap aku, menguatkan aku. Yang pertama tadi, Tuhan yang menguatkan saya. Yang kedua, Tuhan yang menganggap saya setia. Dan yang ketiga, Tuhan yang mempercayakan pelayanan. Dengarkan, siapa yang menganggap kita setia? Tuhan. Tuhan yang menguatkan kita. Karena Dia tahu kita tidak kuat. Tuhan yang melakukan semuanya. Kata mari kita di hadirat Tuhan. 3 hal ini membuat Anda bersukacita.